Bisa bilang viral nggak sih sebenarnya? Gimana? Terkait dengan rehabilitasi kemarin beberapa staf dan pasiennya itu iya, menganiaya iya. hingga meninggal pasiennya baru masuk Pak. Mohon dukungannya untuk podcast Nasi Kotak dengan Meninggalkan komen, like dan subscribe. Gas! Bangun. aduh pusing gua. Pusing. Gini. Soalnya udah banyak yang komplain. Kenapa komplain? Video gua. Kenapa Katanya gua komplain? berisik banget gua katanya. Jadi gua pengen cool deh. Berisik, emang kecil berisik. Iya, berisik katanya gua. Suara gua cempreng banget. Jadi gua pengen cool, suara gua agak rendah. Biar cool. Okay. Jadi apa nih yang mau kita bahas? Bagus. Tapi gue lagi ini nih. Tapi beneran gue lagi galau nih. Kenapa? Gara-gara timnas gue. Oke, timnas. Kenapa timnas? Iya serius. Gue galau banget. Galaunya gini gue. Kan lu tahu nih kondisi terkini lah ya. Kondisi terkini negara kita berat banget. Maksud gue kondisi sepak bola. Gue kan sekarang lagi cukup aktif di sosmed lah ya. Apalagi semenjak project ini. Jadi banyak berseliweran tuh orang-orang yang kayak apa ya, menggaungkan hal-hal negatif lah tentang keadaan negara ini, gitu ya. Kan lagi viral-viralnya ya, yang undang-undang ini disahkan lah, yang ini, pokoknya semua banyak konten-konten yang selalu mengomentari negatif lah. Gue secara psikologis agak terpengaruh, itu sejujurnya. Bahaya itu. Ya agak ya, gue nggak sepenuhnya kontra, tapi ya gue coba menyaring, tapi lama-lama gue ya juga ya ada kepikiran gitu ya. Tambah kondisi gue juga sekarang ya agak menurun ya secara karir dan finansial. Jadi gue agak ya rada terpengaruh lah sedikit gitu. Nah, jadi yang membuat gue tetap stay strong gitu ya, tetap percaya adalah timnas sebenarnya. Gue salah satu ini. Iya, mujarab lo ya. Iya, obat mujarab gue. Oh, timnas mau main nih. Gue nasionalisme gue lah ya, untuk tergerusnya rasa nasionalisme gue, salah satu yang bisa menahan adalah timnas. Taunya kalah. Terus respon lo gimana akhirnya? Ya, akhirnya gue coba berpositif thinking lah ya, coba berpikir positif. Kemarin tuh keputusan, sebenarnya gue keputusan agak kecewa, jujur aja, pemecatan Sintayong lah ya, mesti ya. Apa di awal bahas bola dulu ya? Boleh dong, gue juga seru. Karena galau gue nih. Jadi di awal gue sebenarnya ada kekecewaan, tapi gue pendukung Pak Ketum juga salah satunya, karena menurut gue banyak perubahan positif. Betul, gue setuju gue tuh, setuju. Cuman memang keputusan itu agak kontroversi menurut gue. Kenapa lu di tengah kompetisi kita lagi hot-hotnya, terlepas dari alasannya komunikasi lah apa, ya nggak mungkin ada yang sempurna lah gitu ya. Tapi selama ini progres, lu minimal pertahanin deh sampai kita selesai. Setelah itu lu mau pecat atau apa terserah deh, gitunya. Ada pikiran gue kayak gitu kan sebenarnya. Nah, jadi begitu kejadian, gue juga tetap berusaha berpikiran positif nih. Begitu kejadian kemarin kalah itu? Enggak, ini pemecatan itu. Oke. Akhirnya ada pemecatan, cuman gue udahlah, gue coba tetap dukung. Mungkin dengan isu-isu negatif yang ada ya di kelompok ya, segala macam, dan no prestasi segala macam. Dengan konflik-konflik lah, gue coba singkirin itu, tetap dukung lah. Gue yakin aja ini memang keputusan yang tepat, selama ini juga bagus. Taunya dibantah. Gue kan tambah muncul konten-konten juga yang semuanya menyalahkan lah ya. Jadi kalau menurut lo, pendapat lo terkait dengan kemarin itu kalah sekian banyak itu dibantai. Jadi pendapat lo seperti apa? Secara skema permainan lah menurut lo. Menurut gua jadi gini ya, ini pendapat gua. Si Patrick Kluivert ini menganggap kita selevel kali ya sama Australia. Dia bermain sangat terbuka menurut gua. Itu kan lu lihat aja yang pas pertandingan pertama, gue lebih setuju gitu. Memang kualitas kita masih di bawah, mau bule-bule juga semua gitu lah ya, mau yang apa diaspora ya istilahnya. Walaupun udah levelnya Eropa lah gitu lah kita bilangnya, tapi tetap kualitas kita masih di bawah. Tambah lagi dia masih baru kan, proses ini apa melatihnya masih baru, jadi harusnya jangan terbuka gitu, terlalu terbuka kemarin. Iya. Walaupun persentase bolanya kan kita sebenarnya cukup inilah ya passing-passingnya, cuman ya gitu. Nah itu maksud gua highlightnya tuh. Jadi menurut gua salah satunya
chemistry pemain di lapangan juga menurut gua karena masih baru kan. Dia juga melatih baru sekian bulan, terus ngumpulin pemain segitu banyak dengan orang-orang yang baru ditambah 3 pemain baru juga itu salah satu yang jadi ininya kan, jadi catatan buat dia untuk nyari chemistry. Terus benar lu bilang tadi tuh permainan terbuka. Tapi ya itulah, ya gue juga nggak nyalain. Susah juga sih ya gue ya. Gue berharapnya memang akan seperti itu nantinya gitu. Indonesia tuh pemain terbuka, menyerang segala macam. Tapi ya tidak saat ini. Kita harus lebih realistis harusnya. Tapi kembali lagi nyalakan akhirnya kenapa tidak Sintayong? Kalau Sintayong nggak begini nih harusnya asik. Gue juga sih bingung juga ya kalau apakah memang kalau dengan kondisi seperti kemarin kalau Sintayong dilatih dengan kondisinya nggak kebantai juga minimal seri ya atau ya gue memang nggak ekspektasi menang juga sih. Kalaupun kalah ya jangan gitulah. Sadis banget gue ngerasa perih banget asik. Hati gue 5-1 bro. Iya 5-1 ya. Iya dari 0-0 ke 5-1 kan. Padahal 7 menit pertama tuh wah gila tuh Indonesia. Iya. Dapat penalti. Cam Windix-nya juga gue rasa masih demam panggung. Bener. Gitu ya, kan. Itulah akhirnya. Tapi kalau lu sendiri kan sekarang malah jadi balik lagi nih. Gue lihat udah menarik jauh ke belakang nih orang-orang di sosmed menurut gue ya. Dan gue agak terpengaruh jadinya tentang pemain-pemain kok bule semua. Karena kalau di zaman Sintayong masih ada 2 pemain. Menurut gue gimana? Setuju dengan kata-kata itu pemain bule gitu. Tentang sistem diaspora inilah. Gue ngeliatnya gini. Kalau gue ngeliatnya gini ya, benar tuh ada beberapa komentar yang bilang gini menurut gue. Lo lihat deh, walaupun memang mereka naturalisasi, yang terletak sama gue, walaupun mereka pemain semua naturalisasi, semua tidak ada yang rambutnya warnanya pirang. Semua rambutnya hitam katanya. Kecuali Ole lah ya, Ole sama Justin yang mungkin agak ini tuh agak bule-bulean. Tapi semua dari nama, dari itunya gitu, dari postur dan segala macam, semua memang kayak Indonesia. Cuman kan balik lagi kan namanya pendapat, akhirnya kita beda-beda kan. Kalau lu sendiri? Kalau gue sih, menurut gue ya nggak ada masalah. Aja ya? Nggak ada masalah, walaupun memang itu. Karena ya lu lihat sendiri lah kualitas liga di 1. Masih dengan bisa diharapkan ya. Masih urutan untuk Asia aja masih urutan 25-an dibanding Asia Tenggara, masih kalah lu dari Malaysia. Ya kan, dengan kualitas liganya yang mesti harus diperbaiki ya secara otomatis. Kalau kualitas liganya bagus ya otomatis kualitas pemainnya menurut gue juga akan jadi natural, jadi jauh lebih baik ya, kayaknya sih gue akhirnya mau cari kambing hitam aja kali gue karena kekecewaan gue tadi ya, ditambah lagi kekesalan lo dengan yang itu ya. Dengan mana? Tapi gue takut gue jadi FOMO sih. Gue jujur ya, kalau ngeliat timnas sampai saat ini gue masih agak ya ampun, ke 2-0 udah 3-0. Kalau udah 3-0 menurut gua, aduh males banget lagi nontonnya. Jadi kayak FOMO gua jadi udahlah nanti aja. Tapi kalau masih 1-2-0, liganya kekejar nih. Iya. 3-0 aduh udah enggak ada. Iya, apalagi kemarin aduh gol keduanya menurut gua bolong banget itu belakangnya. Terus gol-gol corner lagi gampang banget ya. Oke, perasaan dulu susah banget. Si Irvin aja sampai 2 gol loh. Padahal gandang ya. Gitu kan? Kelupet lu ya. Enggak. Alex Pastur. Gimana sih kalian bisa nggak ngelatih? Asik. Iya. Suara gue masih centreng nggak? Masih aja ngebahas suara. Nah, oke. Terus apalagi nih? Terakhir kita Ki. Ini yang viral kemarin. Apa? Bisa bilang viral nggak sih sebenarnya? Terkait dengan rehabilitasi kemarin beberapa staf dan pasiennya itu menganiaya hingga meninggal pasiennya, baru masuk padahal. Ya. Di Semarang. Viral di dunia inilah kita ya. Media sosial ya. Dan lu kan sempat ngirim artikel ke gua tuh, jadi gua baca juga. Gimana? Lu mau tahu ceritanya? Gimana sih cerita sebenarnya? Gua belum tahu detail sih. Jadi awalnya kulitnya. Si ibu ini memanggil lah gitu, ibaratnya intervensi. Dan nanti yang ingin gue tanya sama lo, layak, pantas atau tidak pantasnya intervensi itu dilakukan sama panti rehabilitasi. Jadi memang akhirnya si ibu itu meminta bantuan lah di salah satu rehabilitasi di Jawa Tengah Semarang itu. Nah mungkin dengan segala macam bahwa anaknya ini bermasalah sama kecanduan nafsa. Akhirnya diintervensi lah dengan beberapa orang yang ada di situ. Nah ternyata di dalam mobil itu anaknya sempat berontak. Berontak, ya akhirnya dengan kondisi yang seperti di dalam mobil kayak gitu, mungkin ada kekerasan fisik yang ada dilakukan seperti itu. Tapi masih belum menggunakan benda tumpul. Tapi kan yang akhirnya yang ada di sini kan menggunakan benda tumpul kan. Mungkin itu cara mereka untuk menenangkan anaknya. Betul, menurut gue sampailah ke
mungkin udah sampai ini kronologis yang menurut gua jadi asumsi dan pemikiran gua nih, sampailah setelah dipukulin dan segala macam sampailah ke tempat rehabilitasi. Nah, mungkin sampai di sana kan, wah lu ngelawan lu tadi lu, begini begini lu, ya kan? Apalagi keluarganya udah nggak ada kali ya. Iya, gua rasa. Nah, terus akhirnya datanglah beberapa orang-orang pasien yang ada di situ sebelumnya dengan kondisi kan jadi tersangka tuh 12 orang kan, ya mungkin tambahin pukulan dan ternyata di situ disertai juga dengan benda tumpul. Nah, kena pukulan dari situ mengena. Nah, pendarahan lah di otak. Akhirnya belum sempat dirawat, akhirnya ya dibawa ke rumah sakit, nggak sadarin diri, pembuluh darahnya pecah, meninggal di situ. Nah, menurut gue highlightnya yang mau gue tanya sama lo. Pertama, pendapat mengenai intervensi, penjemputan pasien oleh pihak rehabilitasi. Ya. Kedua, senioritas. Pemukulan yang ada di dalam tempat rehabilitasi itu menurut yang melibatkan klien gitu ya. Yang melibatkan klien dan staff lo. Gitu. Nah, itu dua hal itulah menurut lo. Menurut pendapat lo. Gimana sekarang ini? Oke. Gua coba kasih pandangan gua ya dari kejadian itu. Pertama, udah jelas nggak tadi ya ke prankster tentang kejadian ini? Atau artikelnya dimunculin kali? Boleh, nanti kita akan munculin ya. Pokoknya intinya ada kejadian pembunuhan lah ya. Pembunuhan mau terlepas sengaja atau tidak sengaja dilakukan di tempat rehabilitasi yang harusnya tempat aman untuk teman-teman atau kita-kita yang sedang mengalami kecanduan untuk berobat gitu ya. Jadi yang pertama tadi soal intervensi ya. Nah, gue pernah pelajari dan dapat informasi bahwa intervensi itu bisa dilakukan gitu bisa ya. dilakukan. Penjemputan itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan, tapi melibatkan pihak polisi lah gitu ya. Pihak keamanan. Jadi benar-benar kerjasama dulu dengan kepolisian gitu. Jadi ada aparat lah di situ sebagai pihak ketiga. Nah, sebelum sampai situ. Nah, sialnya lagi pada saat penjemputan itu ada beberapa orang atau satu orang yang menggunakan rompi polisi. Padahal bukan. Nah, jadi itu salah satu yang menjadi, waduh ini kacau banget. Ini geblek banget sih menurut gua penjemputan dengan melakukan hal itu. Jadi pakai rompi polisi seolah-olah akhirnya pada saat menjemput itu si klien itu ngerasa bahwa yang ngejemput itu adalah polisi. Ya. Oke, nah jadi itu lanjut. Gua dapat ini justru di pertama kali kalau nggak salah, gue lupa ya tepat. Kalau nggak salah nih pertama kali gue di tempat yang kita yang lama. Jadi kita kayak workshop, terus ada dibahas kalau nggak salah masalah itu, masalah penjemputan. Dan akhirnya jadi SOP bahkan itu. Oh iya. Jadi workshop itu menghasilkan SOP dan di SOP itu muncul bahwa untuk penjemputan itu boleh dilakukan, tapi melibatkan pihak ketiga yaitu oknum polisi lah, kepolisian. Dan resmi ya itu ya, bukan untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu, ada pelanggaran hukum, terus ya kejadian kayak chaos di jalan segala macam. Jadi ada memang pihak yang punya punya hak lah mungkin gitu ya, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan itu gitu, biar nggak kejadian di situ. Jadi menurut gua proses itu karena gini, kalau nggak diintervensi gimana bawanya, kan bingung juga. Apa keluarganya udah nggak mampu nih bawa anaknya gitu, dia mau minta tolong ke siapa? Memang harusnya ya ke pihak berwajib kali ya, ditangkap dulu, kan ada juga yang menggunakan gitu. Jadi kalau kayak kejadian yang lu cerita bahwa ibunya lah ya, ibunya minta tolong ke rehab langsung atau tempat rehabilitasi, tapi tempat rehabilitasi ini langsung eksekusi sendiri gitu dengan cara mereka. Gitu. Itu yang menjadi masalah kan. Dan sayangnya pada prosesnya ini orang ngamuk ya. Iya. Jadi terus gua kebayangin pakai rompi itu. Jadi gua ini pengalaman pribadi gua ya. Lo pakai rompi itu lu enggak? Enggak pernah ngejemput orang gua. Jadi gua pernah melakukan hal itu ya, prankster. Itu kejadian dulu lah, ngejemput orang, dan ini benar-benar tergoda karena uang. Pernah gue di tempat yang lama. Ini gue ceritain juga. Gimana aja? Jadi gue mengakui itu salah ya, dan gue sempat juga ditegur gara-gara itu. Di tempat gue ditegur gue karena nggak boleh kan di tempat yang lama. Oh, nggak boleh untuk melakukan penjemputan. Nggak boleh. Itu harus sesuai SOP. Kalaupun harus dilakukan disetujui manajemen, terus libatkan pihak berwajib gitu ya. Itu nggak gue lakukan karena duitnya banyak saat itu. Jadi gue ditelepon, ini kejadiannya nih, bener real terjadi. Gue saat itu tergoda dengan uang lah. Menurut gue lokasinya juga nggak terlalu jauh dan nominalnya sesuai gitu. Gue sampai bawa tim kan. Gue bawa tim. Ada klien juga gue libatin sama kayak kejadian itu. Kalau nggak salah klien 2 orang. Gue kasih rokok doang. Gue ada staff baru lah yang gue ajak gitu. Ada staff lah yang gue ajak juga, gue tinggal bagi-bagi kan, masih dapat banyak. Jadi otak gue kan mikir ya, permainan. Pokoknya gue salah lah saat itu ya, gue lakukan. Walaupun dalam prosesnya
tidak ada masalah. Hmm. Anaknya tetap terbantu dan terbawa. Cuman caranya aja gue yang salah. Tapi untungnya anaknya kooperatif. Kooperatif. Nah, Ah. itu kenapa berhubungan dengan pakai baju rompi tadi ya. Iya. Salah satunya yang nanti mau gue hubungkan dengan cerita ini. Jadi kita datang ke situ sebagai apa kan bingung juga ya. Mau datang ke situ tiba-tiba mau bawa orang kan. Akhirnya nyamar kan. Walaupun kita nggak pakai rompi ya saat itu, karena kita nggak punya di tempat yang lama. Cuman tetap aja gayanya kayak petugas. Jadi gue ingat banget tuh di rumahnya itu dekat warung tuak, jadi warung lapo lah ya kalau di Medan ya. Itu kan di Medan kejadiannya. Jadi masih orang rame, padahal tuh udah malam. Oh, di dalam situasi itu kondisi jadi ini nggak kondusif. Rumahnya di agak belakang dikit, jadi di pinggir jalan nih. Pas di depannya itu warung masih ada warga lah, minum-minum lah, minum tuak lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kita ada jalan gang kecil ke rumahnya gitu. Jadi benar-benar deket banget. Pasti akan memancing kecurigaan mereka ini ada apa gitu. Jadi sempat ini pengalaman pertama gue juga karena gue nggak punya pengalaman yang gitu-gitu kan. Gue aduh gimana nih ya. Cuman teman gue meyakinkan udah nggak apa-apa. Kita meyakinkan aja kan ya. Apalagi dari izin keluarga kan, keluarga udah mengetahui. Akhirnya masuklah ke dalam. Untungnya ibunya udah setting, anaknya memang mau tidur, udah istirahat, mungkin udah habis efek biusnya ya karena memakai sabu. Jadi udah mau tidur, keluarganya atau ibunya buka pintunya tuh, kita masuk udah kayak jangan buka udah gitu lah. Jadi kayak kok diam gitu kayak kayak petugas bener-bener gitu walaupun tidak pakai rompi dan itu menjatuhkan mentalnya, menolong kita juga karena gue ngebayangin kalau dia bereaksi kan gitu ya. Akhirnya memancing warga sehingga jadi ribet lagi ini dari mana segala macam walaupun mungkin akan dibereskan oleh keluarganya karena keluarganya memang yang minta kan gitu ya. Cuman kan supaya nggak ribet memang caranya begitu yang paling gampang ya. Tapi itu akhirnya diem. Bekerja dia. Iya. Apalagi dia lobet lah ya istilahnya. Habis bius ya. Jadi dia apa nih bingung gitu. Sampai ngerengek padahal besar badannya kayak ini ya bandit lah gayanya ya. Cuman dia sampai ngerengek, tolong ma, tolong pas gitu, udah diem lu, ikut gitu dibawa. Kami bawa di dalam mobil juga kami actingin, tahu mobil yang kantor yang lama ya, yang belakang itu EPP. Jadi di belakang dianya gue duduk depan sama satu staff nyetir lah ya, terus ada 2 atau 3 orang lupa gue yang jaga di belakang. Kita sambil acting aja nih, dibawa kantor aja nih nanti gini nih, ini udah TO segala acting lah. Tapi lo aniaya nggak intinya? Enggak, karena dia nggak ngelawan syukurnya. Jadi gue coba ngebayangin dalam kondisi itu kalau ngelawan mungkin akan terjadi juga di gue, mungkin kan. Cara paling aman ya mungkin ya. Syukurnya ya bener-bener syukurnya anak itu kondusif gitu, bener-bener tidak ngelawan, diem aja. Dia yakin bahwa ini petugas gitu kali ya, sehingga dia tidak berani ngelawan. Kita tidak borgol, karena memang nggak ada borgol kan di tempat kita dulu. Nggak ada. Dia cuma memang diem aja gini gitu. Di ini pakai lakban. Ada. sorry prankster ya. Kejadian itu udah lama dan gue menyesali itu karena gue ditegur juga ya. Artinya sampailah ke tempat, kita bawa ke tempat rehab, terus proses administrasi segala macam, keluarga datang baru dijelasin ke anaknya. Ya udah selesai gitu. Menurut gue akhirnya kenapa dihubungkan tadi itu salah satunya cara mereka mungkin, ya gue tidak membenarkan ya, sekali lagi tidak membenarkan, itu salah menurut gue karena tidak sesuai prosedur yang sebenarnya harus terjadi ya. Cuman itu mungkin cara mereka untuk ya supaya aman prosesnya. Ya maksud gue itu jadi akhirnya bertolak belakangnya. SOP udah ada, lo kan SOP, udah ada SOP ada kan? Penjemputan SOP ada kan? Dan itu ditandatangani sama manajemen kan? Ya, harusnya. Terus tadi itu terkait dengan bagaimana SOP dalam penjemputannya sendiri. Karena gue akhirnya tadi yang lu bilang bertolak belakang sama gimana orang mau datang secara voluntary untuk mau ke rehab sementara nggak ada yang mau dengan cara penjemputan lah salah satu cara nih menurut gue untuk bisa melakukan hal itu. Nah itu tadi itu menurut gue skema itu masih harus benar-benar diberesin untuk sama-sama enak lah. Bagaimana untuk menjaga image rehabilitasi juga ya. Gitu. Bagaimana lu juga menjemput orang dengan teknik yang bagus gitu, terus juga tidak mencederai dan melanggar, menganiaya pasien yang akan mau dijemput gitu. Itu kan orang kan shock kan lu jemput gitu kan? Iya. Iya. Ya memang harus shock sebenarnya biar dia nggak ngelawan. Intinya kan harus dia harus shock kan? Iya. Kalau ngelawan kan apa nggak
ngerepotin lah intinya. Ya intinya iyalah, apa nggak ngerepotin kan? Ya, Jadi ya. menurut lo sistem penjemputan intervensi itu masih layak lah ya? Menurut gua sih masih layak. Kembali ke kemarin pembahasan kita sama Bung Rio kemarin, bahwa udah susah yang voluntary sekarang. Rata-rata memang ada intervensi lah ya, walaupun kita bahas kemarin kan dari pihak kepolisian yang nangkep. Nah, kalau ini kejadian khusus adalah keluarganya yang pengen dia di rehab, tapi anaknya nggak mau dibawa. Ngamuk gitu. lagi. Ngamuk lagi. Jadi cara salah satunya menurut Lu? ya paling mudah lah gitu ya, adalah dijemput oleh pihak rehabnya. Tapi secara prosedur harusnya melibatkan pihak kepolisian gitu lah, pihak-pihak berwajib lah, yang punya kapasitas dan hak lah kali ya. Nah, maksud gue juga harus ada sebagai kita untuk dalam ogah rugi intinya sih sebenarnya. Gimana? Maksudnya kan kita ya kasihlah uang rokoknya, namanya minta tolong kan, kalau kita kerja sama polisian kan. Takut duluan. Kan sebenarnya kayak gue lah. Sebenarnya kan bisa aja gue minta tolong ke polsek dulu terdekat atau apa. Cuman gue udah pikiran negatif duluan, nanti duitnya gue harus. Padahal belum tentu juga ya. Ya kan? Gitu. Iya, maksud gue juga teman-teman juga kalau mau lakukan penjemputan itu juga harus berkoordinasi. Jadi jangan karena kan kita juga sebagai staf ini kan tidak dibekali untuk melakukan secara khusus penjemputan gitu. Makanya dengan koordinasi dengan orang-orang yang punya kompetensi, punya pengalaman itu penting untuk melakukan penjemputan. Jadi bisa diatur tuh teknis kerjanya gimana, teknis dalam penjemputannya gimana. Jadi maksud gue masih layak untuk melakukan penjemputan. Tapi selama di dalam koordinasi yang bagus, koordinasi yang baik, menurut gue itu bisa dilakukan. Yang kedua pertanyaan yang tadi. Udah dalam masuk rehab, masih dipukulin juga. Nah, khusus yang ini nih gue punya pengalaman nih. Mukulin? Enggak dong. Enggak pengalaman, bukan pengalaman yang gue alami langsung ya. Artinya terjadi di tempat gue dulu. Ada di salah satu tempat gue yang pernah gue di situlah intinya ya. Dan itu tempat pernah ada masalah. Kayak gini kejadiannya sama persis gitu. Jadi gue tahu cerita kronologisnya. Jadi mungkin di intronya gini lah ya, di depan yang harus gue jelasin dulu. Jadi gue datang ke tempat itu ngebantu karena baru kejadian itu. Seperti itu. Meninggal orangnya? Meninggal. Jadi mirip kejadiannya. Jadi kalau gue dengar cerita lu dan baca sedikit sama persis. Jadi gue bukan membenarkan, sekali lagi itu sama sekali salah. Ini kembali ke standar pelayanan. Ya, standar pelayanan, standar rehabilitasi yang makanya itu sangat penting sekali gitu ya. Ini tugas pemerintah. Terus. Jadi intinya ada tempat-tempat rehab yang penting dia beroperasi aja, tidak terstandar, tidak terdidik gitulah ya, tidak teredukasi dengan baik para staf-stafnya, sehingga dia memakai gaya lama gitu. Jadi terjadi itu di tempat gua, dan menurut gua terjadi juga di situ seperti itu. Kan mungkin lu kalau baca artikelnya ada pernyataan bahwa budaya itu budaya rehab di situ. Gitu. Jadi budaya itu terbangun karena kembali lagi, ini kan penjahat dalam tanda petik ya, ini bukan dia orang bandel lah gitu ya. Kalau dia memang gampang diatur ya nggak mungkin masuk rehab juga kan gitu ya. Artinya ini kan orang yang susah diatur dan ada beresiko melawan dan segala macam ya. Jadi memang akhirnya cara paling mudah karena tidak paham gitu ya, proses stabilisasi seharusnya kan ada standar-standar seperti itu kan yang harus diketahui oleh staf-stafnya. Cuman karena dia nggak tahu, akhirnya budaya yang dipakai yaitu diblas gitu, gimana caranya jatuhin mentalnya. Nah, dengan cara dipukulin. Ya awalnya sih mungkin kalau bisa dibentak doang dia nurut sih ya nggak apa-apa gitu, ya nggak harus dipukul. Dan mungkin dan itu yang terjadi di tempat gua dulu ya, menurut cerita orang yang jadi di tempat itu ada klien yang melihat langsung kejadian lah, kejadian sebelumnya. Dia bercerita bahwa memang budaya itu dilakukan, jadi dibentak tapi ngelawan bocahnya. Jadi ini anak dijemput masih dalam keadaan efek zat mungkin ya, sehingga ya nggak terima, masih ngelawan segala macam. Akhirnya nggak bisa dibilangin, digaplok. Mau nggak mau gitu. Kalau di tempat gue dulu tuh direndam, ada kolam di depan, direndam dulu segala macam. Jadi digaplok loh. Iya. Bahkan katanya sampai meninggal tuh gara-gara apa? Dilempar batu. Bayangin dari dalam. Aduh. Serem. Maaf. Terus sadis ya. Wah, berantem gitu. Artinya
mungkin cara mereka supaya ini orang jangan ngelawan, jangan repotin. Lu bayangin aja ya, kayak di tempat itu yang lama ya, gue cerita aja di tempat gue yang dulu itu kapasitasnya ada bisa sampai 30 orang di situ, 20 atau 30 orang gitu. Lu bayangin aja kalau semuanya kalau tidak dijatuhin mentalnya lah gitu ya. Ini kita bayangin aja dia tidak mereka tidak teredukasi. Kalau pakai program atau sistem kan sebenarnya bisa aja ya dibuat terapi komunitasnya. Tapi karena tidak paham terapi komunitas, pada akhirnya ya cara paling gampang ya dijatuhin aja mentalnya semua. Jadi nggak pada ngelawan gitu. Supaya nggak pada ngelawan. Nah, itu yang terjadi mungkin pemikiran dari staf-staf yang tidak teredukasi tadi. Caranya adalah gas semuanya sehingga mereka nih nurut gitu. Iya, gue sama pemukulan, sama melakukan kekerasan di dalam rehabilitasi, gue sama sekali tidak membenarkan hal itu. Apapun kejadiannya, ngelawan atau tidak ngelawannya orang tersebut, lu nggak layak untuk dipukulin gitu. Karena itu manusia gitu, yang mereka membutuhkan pembinaan yang benar-benar secara komprehensif. Gue tidak membenarkan. Menurut gue salah satunya. Tadi kompetensi stafnya itu benar-benar hancur. Kedua, tadi yang lu bilang tuh, pelayanan programnya sama benar-benar nggak ada. Yang ketiga, terakhir yang lu bilang tadi, cuan. Kalau memang lu ngebangun rehabilitasi cuma gara-gara duit doang, untuk banyak duit, itu jelas tuh kayak gitu. Gitu. Makanya lu tuh staff-staff itu minimal belajar gitu, belajar situ untuk dong. Iya itu minimal belajar gitu untuk bagaimana lu bisa menanganin orang. Atau gitu. Pemilik dari tempat edukasi lah staff lu, ikutin training kan banyak ya dibuka pelatihan. Jangan cuma ngedropin klien doang. Boleh undang kita juga untuk bagaimana cuma untuk ngeliat enggak untuk memberikan edukasi buat staff-staff lu. Asik, karena gue juga gitu ya. Ya. Karena gue juga takut untuk hal-hal kayak gitu. Gue bukan tidak pernah melihat hal-hal kayak gitu. Nggak sampai meninggal sih maksud gue. Tapi paling nggak untuk ditabokin, dipukulin. Gue pernah ngeliat hal-hal kayak gitu. Cuman gue ngeri aja untuk hal-hal kayak gitu. Nanti kalau kebablasan, dituntut apa segala macam, ya itu akhirnya jadi bermasalah di tempat rehabilitasi. Kan akhirnya si yang di tempat ini sebagai ketua yayasannya kan diangkut juga kan, karena itu memberikan perintah untuk menjemput si pasiennya. Apa runtutan ceritanya kan sampai 12 orang dari ketua yayasannya, stafnya, pasiennya. Iya kan itu jadi satu kesatuan. Dan di tempat gua kemarin juga sebenarnya ada klien juga yang terlibat, staf juga terlibat. Ketua yayasannya atau pemiliknya sempat mau dilibatkan, cuman beruntungnya pada saat itu, dan disitulah guna kita ya. Akhirnya datang di situ untuk buatin SOP dan segala macam untuk ngejelasin bahwa kebetulan beruntungnya si pemilik tempat yang di gua kemarin apalah ya istilahnya, dia sempat ngelarang lah. Jadi kejadiannya udah dihajar nih orang, si pemilik tempat tuh di depan rumahnya gitu ya. Tiba-tiba dia datang terus ngelarang. Ngapain tuh, jangan, sempat ditenangin segala macam. Tapi dia balik lagi, diajar lagi gitu. Enggak lah, sampai meninggal akhirnya. Meninggal. Itu kan kasus besar juga ya di sana. Iya, di sana. Ya itu dia maksud gue. Udah lama lah itu kejadiannya ya. Gue bukan coba untuk cuman cerita yang sama ya, mirip ceritanya. Menurut gue itu kesalahan yang parah lah gitu ya. Iyalah, ngelibatin pasien gitu. Ya tadi yang gue suka banget tuh mengenai budaya itu, emang budaya kayak gitu tuh mesti harus di breakdown. Lu nggak boleh kayak gitu ngelakuin hal-hal gitu. Terus yang satu lagi emang senioritas tadi tuh. Kalau udah senioritas, kalau udah budaya dari turun temurun, itu susah banget tuh untuk itu jadi dendam juga kali. Iyalah, dendam juga. Gue juga digituin dulu waktu masuk. Gue gituin. Itu tuh bahaya loh. Kita berdua tidak membenarkan untuk melakukan hal kekerasan di dalam rehabilitasi. Bagaimana ngejalin rehabilitasi itu mesti humanis. Pada saat lu tidak nyaman di luar, lu harus dibikin nyaman di dalam. Gitu. Itu yang paling penting. Dan ini catatan juga ya, biar nggak salah pengerti, takutnya salah tangkap lagi brainstorming. Apa tuh? Di tempat gua, kan gua cerita tempat gua. Iya. Kan gua dukung nanti. Nah, di tempat gua justru kedatangan gua dan teman gua saat itu 2 orang tuh. Membuat sebuah perubahan lebih baik. Akhirnya kita buat SOP yang baru. Mudah-mudahan sistemnya udah bagus tuh. Dan gua masih berhubungan juga sama yang punya tempat. Kayaknya sih lancar-lancar aja, makin mantap tempatnya. Wah, mantap. Bro, nggak usah sebut lah namanya ya. Tapi akhirnya dia ada iklan. Ada perubahan yang positif ya. Jangan sampai, maksudnya untuk tempat lain jangan sampai gitu dulu, kejadian dulu baru berubah. Dari sekarang dirubah sistemnya. Rehabilitasi udah buruk di mata orang gitu ya, dengan banyak kejadian garangan segala macam yang menyebabkan orang-orang tuh malas datang ke rehab. Tolong jangan ditambah lagi. Iya kan akhirnya jadi perspektif masyarakat untuk dengar adanya
pemukulan, adanya kekerasan di dalam rehabilitasi kan jadi menguatkan bahwa rehabilitasi itu jadi tempat pukul-pukulan gitu. Padahal nggak ada ya. Nah, iya, jadi tempat kita kemarin tuh benar-benar humanis banget ya. itu mah itu dijaga dengan kualitas. Terutama tuh yang ada tuh yang tinggi-tinggi orang. Yang cakep, yang gitu. Itu dia tuh. Ini sempat jadi koordinator ya. Ada lagi udah kan gue jadi ngegosip lu. Nah, selesai berarti itu ya. Enggak cempreng suara gue lu ngomongin begitu. Iya, gua jadi mic lu jadi kecil dari suara kan. Jadi ya itu ya. Jadi apa ya itu tentang kejadian itu menjadi catatan juga. Gua sih berharap capek sih ngomongnya terakhir mulu ya. Yang pasti ini terakhir kali lah, jangan lagi ada yang gitu-gitu lah, Bre. Iya loh. Ya kita bukan punya idealis, bukan juga paling bersuara soal ini. Udah banyak gitu. Selain kita itu kita masih kecil suara kita. Banyak orang yang bersuara bahwa rehab harus bangkit, semakin itu, perbaikin semua segala macam. Bahkan dari pemerintahan juga ya, yang apa pihak-pihak yang terlibat Kemensos, BNN segala macam udah bersuara soal memperbaiki layanan rehabilitasi. Benar, iya. Standar. Kalau lu belum siap, udah jangan dong. Jangan operasi dulu deh, gitu. Upgrade dulu. Minimal staff lu tuh dilatih. Yeah. Dikasih ikutin peserta pelatihan-pelatihan. Bagaimana masih banyak kita untuk sedikit memberikan informasi edukasi. Ya kita ada pengalamannya loh. Iya. Menurut kita cukup berpengalaman ya untuk merawat secara humanis ya. Gue berani mengklaim itu, bro. Iya. Karena kita pernah. Cuman gitu. Udah ya. Nanti menurut lo gitu ya kesimpulannya ya? Iyalah, janganlah. Gua nggak setuju Kita berdua nggak setuju. Jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti kekerasan itu. Fisik, psikologis gitu. Pokoknya ngebully-bully orang-orang hal-hal yang itu kan kondisi psikis orang kan pada saat masuk rehabilitasi itu kan sedang lagi down mentalnya. Dukungan humanis buat kita tuh bagaimana mereka bisa bangkit, mereka bisa maju gitu. Orang datang pengen dibantu. Iya, orang pengen dibantu, lu malah pukulin, mati lagi itu orang. Malah lu bunuh. Gitu. Itu berhubungan juga dengan topik yang pengen kita bahas hari ini menurut kepribadian ganda seorang pecandu. Di konten itu bukan kita. Diri dia, bro. Yang melawan itu bukan dia. Tapi itu ada kepribadian dia yang lain gitu ya, yang diakibatkan oleh kecanduannya. Itu dia tuh. Masuk ya? Itu masuk. Itu masuk built-in-nya tuh. Gongnya itu. Asik. Jadi hari ini Bang Undi kita mau bahas tentang kontennya nih, konten. Oh iya. Kita seperti biasa ada segmen atau konten kita khusus dengan menggunakan teknik 5W1H. Metode. Kemarin gue bilang metode, katanya apa bang? Metode, bukan metode. Saya bilang mungkin gua metode katanya. Nggak bisa banget, namanya gua ngampung. Metode. Diprotes. Oh, apaan metode katanya. Mungkin lu lihat juga. Oke. Metode. Ya. Metode 5W1H. Oke. Jadi topiknya adalah aktif berarti Bogin lu. Memantau. Ngomong apa Bogin? Jangan-jangan ngomongin gua ya. Jadi 5W1H tentang topik kepribadian ganda seorang pecandu. Oke. Mulai dari apa itu? Ya, kalau apa tuh bagaimana si pecandunya itu kan mempunyai dalam tanda kutip kepribadian ya. Bahasa sederhananya aja. Jadi pada saat kita sudah dalam kondisi dulu waktu masih normal itu kan dalam kondisi kepribadian yang masih baik-baik aja. Dalam tanda kutip lah sederhana, masih nurut sama orang tua, sekolah juga masih bagus. Nah, pada saat kita sudah mulai mencoba-coba untuk menggunakan nafsa, itu kan kepribadian kita tuh jadi terbelah kan. Bagaimana kita harus bisa menyesuaikan diri kita sebagai seorang anak yang nurut, patuh dan segala macam, tapi juga kita mesti harus fokus juga bagaimana caranya kita menutupi untuk menggunakan nafsanya. Jadi akhirnya kebelah tuh. Secara otomatis atau secara terpaksa gitu ya. Mau nggak mau. Iya, akhirnya kita mempunyai dua kepribadian yang berbeda. Wah, di satu sisi gue harus kayak begini, tapi di satu sisi gue juga harus memenuhi kebutuhan pakai gue. Iya. Gitu kan. Jadi ada secara otomatis terbelah karena perilaku kecanduan itu mulai muncul gitu ya. Bahasa istilah aja kepribadian ganda, tapi kalau kita lihat kan akhirnya kita juga mempunyai sesuatu sosok yang berbeda pada saat kita pakai kan. Bener nggak? Ya. Harusnya itu mulai dari awal-awal juga itu ya kebentuknya perlahan-lahan semakin terbentuk. Misalnya kita ya, misalnya gue lah ya coba ngelihat gua dulu yang awalnya gua ngerokok aja enggak gitu ya. Nurut sekolah,
masih bisa berprestasi lah sedikit lah ya di sekolah tuh. Tiba-tiba udah mulai kecanduan, ada kebutuhan. Sementara kan kecanduan ini pasti gue tutupin di keluarga. Betul, gitu. Ya kan? Sehingga gue memunculkan sisi yang lain dalam diri gue ya. Dan itu kebentuk lama-lama karena prosesnya panjang, kecanduan gue lama gitu ya. Akhirnya menjadi sebuah pribadi, seakan-akan pribadi yang baru. Iya. Sampai pada titik menurut gue ya, yang perlu kita kasih tahu nih ke teman-teman, kita sendiri nggak tahu yang mana sih pribadi gue sebenarnya. Kita sendiri juga bingung ya. Sebenarnya gue yang mana ya gitu. Iya nggak sih? Iya, Lu betul, pernah merasakan itu nggak? Iya betul. Pada saat situasi kayak gitu memang akhirnya diri kita tuh jadi lah. Gue sebenarnya tuh nggak kayak gini. Gue paling sederhana gini. Pada saat ada duit di apa namanya tuh nyokap gue bokap gue tuh naruh duit di situ gitu. Gue tahu tuh ngambil duit itu salah sebenarnya. Tapi di satu sisi karena kebutuhan gue untuk menggunakan drugs ya kan. Ya mau nggak mau mesti gue ambil. Tapi gue tahu itu gue salah. Ya kan? Jadi sempat ada yang ngomong kali ya di kepala kita. Benar. Jangan lu gila lu itu. Ambil udah ambil aja lu. Mau pakau gimana caranya? Nah, itu gitu ya. Kan? Ya betul. Gitu. Jadi tapi menurut gua kalau ada kartun ada iblis sama ini ya. Tapi menurut gua nggak cuma pecandu aja kan begitu kan. Iya sebenarnya. Orang normal kan ada. Itu. Itu nanti masuknya ke HU kali ya, perlu kita bahas. Tapi definisinya dulu ya, apa kepribadian ganda itu. Bahkan akhirnya ini menurut gua ya, nanti koreksi kalau salah. Akhirnya menimbulkan yang namanya kecacatan karakter. Ini cacat. Artinya gua agak akhirnya apa maksud dari kecacatan karakter yang gua maksud ya? Kembali lagi nanti koreksi kalau salah ya. Jadi gua bahkan di saat pulih gitu ya, udah pulih nih harusnya gua punya pribadi yang bagus gitu ya. Kepribadian pecandu gue selalu suka muncul walaupun gue nggak make gitu. Hal-hal yang sayangnya kecacatan karakter nggak ditanggung BPJS ya. Bisa. Nggak ada asuransi kalau cacat kan asuransi. Psikiatri. Psikiatri emang ditanggung BPJS? Enggak ya. Kebetulan temen gue ada yang nanya ini perlu kita cari tahu juga nih. Maksud gue temen gue ada sempat telepon kemarin. Jadi saudaranya lah kita bisa bilang ya. Saudaranya ada permasalahan dengan rutin mengkonsumsi obat gitu. Pengen berhenti. Selama ini dia berobatnya ke psikiater. Terus pengen bantuan psikolog untuk memutus. Karena dia sempat ngerasa karena ke psikiater, ini bisa-bisanya psikiater aja nih biar gue beli obat terus. Dia sempat ngerasa gitu. Ini pandangan dia ya. Gue tidak membenarkan atau menyalahkan dia. Ini hanya cerita dia sharing sama gue lah gitu. Dia berharap lu ada kenalan psikolog nggak ya gitu biar saudara gue ini bisa putus obat gitu. Menurut gue psikiaternya udah mulai nggak bener nih, kayaknya gue jadi tergerus untuk bayar beli obat mulu gitu, kok nggak dilepas-lepas gitu menurut dia. Jadi cuman gue udah habis nih sekarang biaya, maksudnya sekarang biaya, jadi pengen psikolog tapi yang murah lah gitu dia mintanya kan. Nah gue bisa bantu gini, paling tanggung BPJS dia nanya gitu. Nah kalau lu datang, ada gue waktu itu kerjanya sebagai focal point di 15 layanan kesehatan. Jadi di puskesmas dan di rumah sakit itu menyediakan psikolog gratis. Oh iya. Ada psikolognya gratis gitu. Oh, gue baru tahu nih, nanti gue kasih tahu deh. Nah, makanya coba lu. Kalau temen gue kalau nonton ya. Iya. Jadi lu misalnya bisa datang di salah satu puskesmas kecamatan. Waktu itu karena area wilayah gue kerja Jakarta Timur. Jadi lu bisa datang ke situ tuh. Nah, lu bisa lihat, lu bisa akses karena di situ layanan psikologis itu, layanan psikolog ada di situ. Jadi lu bisa akses secara gratis. Oh gitu. Menggunakan BPJS. Bahkan sampai terapi. Nah, kalau terapi gue rasa enggak. Tapi untuk layanan konsultasi psikolognya tuh di situ ada. Gitu. Jadi lu semua puskesmas nih? Iya, tersedia. Setahu lu. Oh iya. Jadi coba aja lu akses ke situ. Buat teman-teman yang bingung punya permasalahan mental atau ada keluarganya, lu akses tuh puskesmas tuh kecamatan sudah banyak. Jadi datang bawa kartu BPJS doang. Iya, nanti kan lu bagusnya mendingan gini, kalau memang lu warga Jakarta, mana lu lihat domisilinya lu tinggal di mana, lihat puskesmas kecamatan, vaskesnya kecamatan di situ, lu akses situ. Itu ada psikolog di situ. Oke. Itu lu bisa akses di situ. Nanti gua kali aja teman gua nggak nonton, nanti gua coba. Iya, coba. Dia. Cewek cowok. Masih aja. Gitu ya. Tadi gimana sampai mana tadi? Kan, jadi lupa gua. Oh, ini kepribadian ganda. Jadi lupa. Hu, siapa? Oke, sekarang lanjut ke Hu ya. Nah, ya pasti pecandunya itu sendiri gitu. Bahwa termasuk lu. Termasuk gua. Termasuk
Harapan. Ini udah 3. udah 3. Dua, 3. Ya artinya orang-orang yang kecanduan itu ya itu yang mungkin yang mau kita bahasin karena ini kepribadian ganda seorang pecandu ya. Munculnya kepribadiannya terbelah itu karena kecanduannya. Betul. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan tadi atau pernyataan lu tadi yang mau gua tambahin. Ya. Apa? Kalau orang yang nggak dengan kecanduan gimana? Sama tadi aja otaknya. ada aja. Jadi kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita kan mungkin spesifik soal ngomongnya kecanduan narkoba ya. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, gue nggak kecanduan soal narkoba, tapi ada kecanduan lain juga. Betul. Yang mempengaruhi dan membentuk perilaku itu. Betul. Kepribadian ganda itu. Iya. Misalnya apa tuh? Judi. Nah, judi. Atau kekerasan. Kecanduan kriminal. Misalnya ada teman gue tuh. Kebanyakan PC. Ngeri. PC. Untung nggak pecah itu handphone itu. Nggak panas. Ganda. Nah, itu ya. Jadi artinya kepribadian ganda itu di luar kecanduan narkoba, hu-nya juga bisa menyentuh ke teman-teman yang di luar nggak ngomongin masalah nafsa doang ya. Nggak ngomongin nafsa doang. Bisa jadi siapa aja. Yang namanya adiksi. Jadi kalau memang sudah sifatnya berlebihan, apalagi lu pecandu, jadi lu jadi stigma ganda tuh, jadi 2 tuh. Jadi kecanduan sama nafsa, kecanduan sama seks, kecanduan judi, mungkin kriminal. Kriminal kan juga bisa jadi bisa jadi apa namanya kepribadian gandanya si orang tersebut. Jadi orang nyolong kan jadi padahal sebenarnya peto. Iya, padahal sebenarnya dia tidak seperti itu gitu ya. Cuman karena kecanduannya, aduh mau nggak mau lah, sikat aja gitu ya. Dia nikmati, yang penting dia hasil akhirnya goalsnya tuh nikmatin bahwa apa yang dia dapat itu dia rasakan tuh, rasanya kan. Ada, ini mungkin di bagian rush bumi sebelah mana nih yang ngedenger ya, dan pecandu mungkin ngerasa, gua nggak gitu, iya mungkin lu masih punya duit bro, belum habis, belum habisin duit lu, nanti kalau udah habis lu baru tahu rasanya kayak gimana. Gua nggak nyolong kok, mungkin ada yang gitu ya kan, gue make nggak nyolong kok, gue masih bisa berdaya kok dengan gue make, gue masih kerja ya, lihat juta duit bang masih gue masih kerja kok, masih punya uang segala macam. Iya belum. Tunggu aja lu. Kalau nggak berhenti, wah, gue ngerasain. Ini video diambil di bulan Ramadan nih. Nanti lu tunggu ya, kalau misalnya bermasalah lu inget-inget video ini. Gitu ya. Jadi memang hu itu ya artinya berpotensi untuk menyerang siapa saja. Sudah terbatas. Terus itu bisa juga sampai ke ini nggak sih sebenarnya penyakit mental yang butuh. Kan kita bicara tadi perilaku lah ya, perilaku yang menyimpang di dua, lebih khususnya di perilaku menyimpang tadi. Yang kalau bertolak belakang. Kalau misalnya sampai ke bipolar bisa nggak itu? Gara-gara itu. Jadi pendapat lu doang nih. Gue bukan profesional ya sekali lagi soal bidang itu, tapi ya namanya perilaku menurut gue itu masih bisa yang terus dilakukan, yang namanya perilaku ya mungkin bisa aja mempengaruhi yang tadi lu bilang, mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara cara pandang, terus cara kita melakukan segala sesuatu itu akan mempengaruhi, kan itu digenjot terus kan otak kita kan. Yang tadinya benar-benar normal dengan akhirnya split personality tadi akhirnya mengacu pada tadi yang lu bilang tadi, mungkin ya ini pendapat gue secara bipolar ya. Ya akhirnya tadi lu bilang tuh ngerasa bahwa ya kalau kita segala sesuatu itu melakukan yang tidak dasar keinginan kita, kebutuhan kita, tapi kita tetap melakukan, itu kan jadi bermasalah kan. Karena itu pada saat tadi tuh, pada saat kita udah berhenti, perilaku yang lama itu kan masih nempel sedikit demi sedikit tuh. Kayaknya ampasnya masih ada kan. Cheating, terus apa curang, bahkan lu lakukan sama bokin lu sendiri pernah kan? Yang mana? Apaan sih? Gak suka nonton nih. Gak pernah gue kayak gitu. Misalnya nih. Mungkin lo. Iya, sama bini gue nih. Misalnya gajian nih. Ini contoh. Kira cheating sama perempuan lain. Oh enggak, gajian misalnya. Udah deg-degan gue dengernya. Duit misalnya. Lu gaji berapa misalnya? Katakan 1 juta. Gue tahu nih gaji gue cuma 1 juta. Tapi kan bini gue bilang, lu masih kasih gue sekian persen gaji gue ya. Ya gue bilang aja gaji gue nih, gue kasih lu misalnya gaji gue 800, gue kan masih bisa save 200 kan sebenarnya. Gue kasih aja misalnya di 500, gue save 300 jadi 500. Nah itu kan salah satu menjadi perilaku yang gampang. Apalagi kita melakukan hal itu kepada orang yang nggak berdaya, yang nggak tahu apa-apa. Seringkali orang tua, istri, pacar dan segala macam. Dan anehnya
kita udah nggak ada perasaan bersalah lagi kali ya. Betul kan? Nah, itu udah biasa aja. Akhirnya jadi bipolar kan? Jadi jiwa kecanduan kita tuh yang muncul ya. Iya, itu secara tidak sadar ampas-ampas itu bakal ada. Biasa Makanya- aja gitu ya. Makanya pecandu itu selalu diberkahi sama dua pemikiran yang lebih maju daripada orang yang nggak pernah make. Kita tuh Iya. udah bisa mikir, oh ternyata langkahnya ke sini duluan. Itu Sementara orang normal bisa tuh dibilang bener-bener- berkah nggak ya? ngeri juga ya. Tapi bener juga, itu juga apa ya? Menurut gua nggak bisa bilang bersyukur ya. Ngeri juga ya kalau bersyukur. Maksud gua akhirnya ada insting yang menurut gua naluri kepake. Betul. Ngelihat orang nipu atau enggak ya? Iya, Itu karena makanya. gua Kayak kejadian penipu dulu. nipu lu nggak nih baru-baru temen lu yang ada nipu? kejadian, aduh. Baru-baru ini. Nipu lu nggak? Nipu tuh. Nah. Speaknya gua kerja, bullshit. Bulldog, bukan bullshit, Kayak- bulldog. Kayak gua nggak pernah jadi bandit. Nah, itu dia tuh. Sayangnya sering kali bandit-bandit yang baru-baru gitu sering banget nipu-nipun bandit-bandit yang Mau lama. ngakalin ya. Kita udah ganti kulit duluan ya kan. Kita gak ada ganti kulit duluan. Dia masih rencana. Nah, udah lanjut. Aware. Oke, itu ya. Sekarang terjadi di mana aja sebenarnya? Gimana tuh penjelasan? Ya kalau di mana saja sih maksud gua dalam segala lingkup kehidupan kita itu bisa di mana aja. Situasi itu kan terpicu sama hal-hal yang pada Ini saat masalah situasi nih ya. ya pada saat situasi itu kita dalam kondisi menggunakan drugs itu kita sebagai pecandu akan mengeluarkan Jurus kita. coping skill dan survival skill dalam bentuk negatif gitu. Itu otomatis muncul ya. Iya. Jadi bisa saja kita. Jadi mungkin gini gua kebayangnya. Bisa tiba-tiba split balik gitu ya. Saat kita sebenarnya adalah menampilkan jiwa kita yang normal gitu ya. Iya. Tiba-tiba ngelihat sesuatu, wah ini menguntungkan, jiwa kecanduan kita muncul tuh, top. Ya, iya, bener kan? Terswitch gitu loh. Switch ya. Iya, tek gitu langsung gitu. Dan Masih suka gitu aja? masih, masih gua. Gua juga mengakui masih suka gitu sih. Iya, nggak bakal hilang untuk hal-hal kayak gitu. Itu, tapi kan bagaimana kita tuh mentransformasikan itu menjadi bentuk yang positif. Gue sebisa mungkin untuk mentransformasikan itu dalam bentuk yang positif. Poinnya. Khususnya buat teman-teman yang sedang berjuang dalam pemulihan dan terus belajar. Iya. Itu hal tuh yang penting dipelajari. Iya, Gue juga lagi belajar soal itu gitu. Jadi gimana hal-hal negatif tadinya yang ada di kepribadian kecanduan dulu, yang katanya adalah kecacatan karakter ke bawah sekarang, itu di switch untuk digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Iya, gitu. Mungkin itu ya. Mungkin. Ya. Gua Salah masih, satunya insting tadi ya. Iya, masih untuk melakukan hal-hal gitu tuh masih, terutama untuk orang-orang yang kan kita punya, kalau ibarat film Spider-Man, kan kita punya spider sense tuh. Ini kayaknya orang mau culein kita. Nyulein kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu tuh tergantung dari kitanya sendiri kan. Bisa kita balas untuk hal-hal yang negatif juga kita bisa juga kita mentransformasikan itu untuk bentuk yang positif. Iya kan? Iya. Saat orang mau melakukan hal yang tidak baik ke kita, apalagi teman-teman ya, yang kita udah tahu gitu jiwa kecanduan kita muncul gitu ya. Gue udah tahu bro. Bisa aja kita serang balik atau kita wise gitu ya. Apalagi kalau masalah duit. Lu mau ngakalin gue soal duit? Gue beliin speaker. Masih aja. Oke, lanjut. Masih aja dendam ya lu. Iya. Iya kan? Akhirnya muncul kan hal-hal yang negatif. Lu nyolein gua, bukan nyolein. Lu mempermainkan gua dengan kalimat-kalimat yang enggak sesuai dengan di kepala gua ya. Akhirnya kita kan mencerna sesuatu hal yang kira kayak gini juga kan lu bikin kayak gini gitu. Lu ya, gitu ya. Oke, tapi itu yang berusaha kita tekan sampai di titik terendah lah ya. Betul, tapi itu pengalaman ya. Oke. Pakai lagi. Selanjutnya kapan? Ya. Kapan tuh? Kapan? When? Ya, kapan sebenarnya kondisi orang itu baru berubah kan? Iya. Menurut gua pada saat kondisi paling banget sederhana pada saat kita withdrawal. Pada saat kita sakau. Pada saat kita dalam kondisi menagih. Wah, itu cepet banget itunya. Ya. Pada saat ada peluang sedikit, apapun yang kita lihat di dalam ruangan ini, kalau kita dalam kondisi withdrawal, itu semua jadi peluang. Benar nggak? Ya. Apa yang nggak bisa dijual? Coba lu lihat di sini. Iya. Lu langsung ada rupiahnya ya tiap barang ya. Lu, ya kan? Iya benar. Itu pada saat lu kondisi withdrawal, apapun yang bisa dijual. Temen aja di KME. Iya, benar. Hati-hati nih yang sekarang nih lu. Ini pengalaman. Jadi ini bicara soal kapan ya. Kapan tuh bisa terswitch sekali ya kepribadian
yang A muncul dan kepribadian B muncul tuh kapan. Betul. Tadi gue coba nambahin dari sisi gue ya. Iya. Itu bisa muncul misalnya gue atau kita saat pulih ini kan kita membentuk bukan membentuk ya, menggunakan kepribadian kita yang bagus lah, yang baik lah ya, mengusahakan itu terjadi. Dan kepribadian ganda kita itu muncul, menurut gue salah satunya saat make lagi. Iya. Ya nggak sih? Betul. Karena gue ngerasain relapse, kalau lu kan enggak ya. Iya. Jadi gue benar-benar terswitch. Iya. Pada saat relapse itu, benar-benar manipulate gue tuh, wah kenceng banget bro. Itu secara langsung ya Ki? Secara langsung gue. Ya karena gue kan mau menutupin ini karena awal-awal gue berproses kan relapse-nya. Pertama make dulu sekali, kan itu gue harus tutupin. Iya. Akhirnya ya terbangun lagi pola gue, jiwa kecanduan gue itu kebangun pelan-pelan kan gitu ya. Iya. Akhirnya sampai kepada ya makanya gue bilang yang paling ngerasa itu pasti nyokap gue, karena dulu gue kan hidup sama nyokap ya, dia yang paling tahu. Wah ini ada jiwa kecanduannya nih muncul nih kan gitu ya. Kelakuan dajal gue kan mulai muncul. Tadinya gue tertib gitu ya, dan tidak tertibnya udah mulai muncul. Tadinya gue sama nyokap nggak nyusahin, ini udah nyusahin lagi gitu misalnya salah satunya. Betul. Itu itu ya Wennya ya. Jadi kalau lu tadi soal withdrawal ya, artinya saat putus jat maka ada switch perilaku yang langsung secara otomatis. Ya, apalagi nampak barang-barang yang tadinya udah mau tobat gitu ya. Gua udah berhenti gue. Tiba-tiba ngelihat duit, buset dah, bokol lah gitu ya. Mendadak tuh ya. Lihat barang nih. Mana yang bisa dijual ya? Gue jadi teringat ini. Klien lu dulu. Ada. Nah, ini mungkin kalau gue ceritain lu pasti inget. Nah, coba. Jadi gue inget banget lu jemput dia. Gue di dalam gue masih klien itu. Jadi lu gue jemput nih orangnya nih. Kalau nggak salah dia baru keluar dari penjara atau apa gitu ya. Sakau dia pengguna ETF. Terus dia posisinya lagi sakau, lu jemput. Dia yang bisa desain orang. Udah meninggal. Almarhum, sorry ya. Ini hanya cerita aja ya. Masalah kepribadian ganda. Dia kan sempat mengalami proses pemulihan juga di situ. Sampai ngelewatin proses sakaunya, dibantuin sama temen gue satu kamarnya. Pokoknya dibantuin, muntahnya dilapin segala macem, dibantu. Tiba-tiba dia kan minta pulang tuh, nggak selesai program kan dia. Iya. Minta keluar dengan rasa nggak tahu lah, ngobrol sama lu. Pokoknya dia akhirnya discharge program lebih cepat gitu, atau kalah dengan kecanduannya kali. Ternyata dia nyolong jam temen gue yang ini. Oh ya? Iya, padahal udah dibantuin. Ya gue ingat banget tuh. Jadi dia pakai jam tangan dulu, di tempat kita kan rada bebas ya. Maksudnya bawa barang pribadi masih bisa. Jamnya lumayan mahal, dibeliin mungkin teman gue ini, dilihat keluarganya udah bagus gitu, akhirnya dikasih hadiah jam, masih baru kalau nggak salah jam. Si teman ini berarti gue lupa nih. Terus ya dia minta keluar itu, lu kan nggak tahu ya lu. Nggak tahu. Dia itu bawa jam. Oh ya? Mungkin melihat jam itu, bisa pakau nih kali gitu ya. Makanya dia maksa ke lu kan, minta keluar kan. Saat itu ya, ingat nggak lo? Maksa dia kan? Iya. Jiwa kecanduannya muncul ke switch ya tuh, dengan ke-trigger karena mungkin ya. Dia ke-trigger dengan itu. Oh iya. Tadinya dia sempat bagus, udah mulai bagus kan, udah mulai ikut morning meeting pagi. Gue ingat banget, karena dia sebenarnya orang program juga kan. Artinya dia punya pengalaman program yang gue sempat, udah bagus nih orang, udah nggak sakau lagi, udah ngelewatin withdrawal lah, udah kondisi fisiknya udah bagus. Udah ingat banget, gue udah mulai bersihin kamar mandi dia sendiri. Keluarin sama dia bak mandinya tuh masih yang plastik itu kan. Tuh dikeluarin. Gila udah makin bagus tahunnya. Wah, bawa jam. Gue minta keluar dari rehab sama lu ya. Gue ingat banget. Itu tuh salah satu contoh lah ya, bahwa kadang-kadang kita lihat udah bagus gitu. Terswitch tiba-tiba ya, hanya karena tergoda atau tertrigger sesuatu gitu. Betul. Iya. Dan itu untuk menjaga kewaspadaan kita juga. Gue sih salah satunya itu, untuk terus menjaga kewaspadaan gue, mengingat bahwa kecanduan itu sakit kan, salah satu gue cerita ya, itu yang membuat gue tetap bertahan. Gue nggak mau tergoda lagi dengan hal itu. Itu juga gue ceritain sama ada tuh si kawan, bahwa materi, lu kalau ngejar materi mah ada habisnya bro gitu. Gue sok spiritualis jadi. Oke lanjut ya. Iya, gue juga pikiran juga loh. Oh iya gitu ya. Iya, kejadiannya tuh. Karena kalau godaan itu kan ya kita nggak bisa kontrol ya.
istilahnya pasti akan datang kembali. Yang bisa kita kontrol diri kita, respon kita terhadap itu kan. Betul. Oke, lanjut ya. Jangan dikirim TKW duit tiba-tiba mau ke Bandung. Ngapain? Baru duit segitu ya. Misalnya misal ada temen gua tuh jauh di sana. Oke. Why? Mengapa akhirnya? Mengapa kondisi? Kenapa menurut lo? Ya, tadi mungkin udah di-spill di awal-awal ya, kenapa tiba-tiba tersplit jiwa kecanduan itu. Kalau kenapa tadi kan udah kelihatan tuh ya. Kenapa akhirnya mereka itu akhirnya bisa terpecah lah kepribadiannya. Ya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin karena ada satu bentuk ekonomi juga di situ, tekanan pressure dari keluarga juga mungkin ada di situ. Terus banyak faktor berarti. Iya, banyak faktor memang akhirnya kondisi itu bisa jadi berubah gitu. Jadi orang itu karena dengan satu kondisi yang tertekan, mungkin menurut gue sih, apalagi dengan kondisi mereka masih make, ya mau nggak mau mereka melakukan hal itu menjadi lebih sering gitu. Gue inget tuh waktu di salah satu pertemuan 12 langkah, ada salah satu old timer misalnya, orang yang paling dituakan yang ada di situ, dia ngomong begini tuh, ada analoginya gini gampang. Kalau ada di situ beruang jahat dan beruang baik sedang berkelahi katanya, beruang mana yang bakal menang kata dia gitu. Terus ya mereka kan akhirnya kita jadi bingung, iya juga jawabannya. Terus dia bilang sederhana, beruang mana yang paling sering lo kasih makan, itulah yang paling menang. Jadi kalau misalnya lo ngasih kondisi bahwa beruang jahat yang lo kasih makan dengan beberapa hal-hal yang negatif, perangkanya lebih kuat gitu ya, sehingga mampu mengalahkan beruang yang baik. Betul. Itu menurut analogi mereka itu memberikan satu kenapa akhirnya mengapa kondisi ini jadi ya, kalau lo terlalu sering dan masih sering ngasih beruang jahat itu menjadi beruang jahat baik itu ibarat kepribadian kita tadi ya, yang baik dan jahat ini yang mana yang kita rawat ya, yang mana yang kita kasih makan lah. Nah itu akhirnya yang paling menang gitu. Dan sayangnya kalau misalnya lu nanti nanya atau teman-teman tuh bertanya bahwa apakah kondisi kepribadian itu akan hilang, menurut gua enggak, hanya akan mengecil aja gitu, karena kan kita sudah dalam masa pemulihan, apalagi si Aki mengikuti program pertemuan 12 langkah itu kan memberikan makan-makan yang hal yang positif. Jadi secara otomatis tuh beruang jahatnya akan semakin kecil. Bukannya hilang ya, akan semakin kecil. Tapi akan suatu waktu kalau misalnya si Aki akan memberikan makan si beruang jahat itu lagi dengan hal-hal yang negatif, akan semakin besar. Itu berpengaruh, ada pengaruh lingkungan juga ya, cara kita untuk ngasih makan. Lu gimana coba kalau menurut lu? Jadi gue nggak tahu kenapa gue jadi terpikir gini, apakah berarti gue tiba-tiba aja nih, ya kalau salah lu koreksi ya. Maksud gue, apakah semua orang sebenarnya punya dua kepribadian, tapi pecandu memang lebih potensi muncul gitu? Atau sebenarnya orang punya, kan bisa jadi ya, semua orang sebenarnya punya, tapi dia bisa menekan itu gitu. Mungkin gue rasa kayak gitu. Iya, gue rasa mungkin ya, mungkin. Gue juga nggak tahu pasti. Tapi kalau dengan cara lu tadi memberikan statement kayak gitu, gue rasa mungkin iya. Tergantung dari kitanya sendiri ya. Apakah ya benar juga sih, apakah mungkin memang dari awal di depan kita udah ada situasi kayak gitu, tinggal mana yang paling sering dikasih makan, itu kejadian ya, benar juga mungkin. Iya, bisa jadi. Cuman buat kita pecandu mau nggak mau itu menjadi lebih kronis. Iya, jadi tambah lebih parah karena keterpaksaan, karena kondisi gitu ya. Oke. Terakhir nih. How? Terus bagaimana awalnya ini terjadi dan bagaimana sebenarnya solusi untuk tadi sebenarnya udah di-spill juga ya, bahwa yang mana lu kasih makan, berarti lu kalau ditanya gimana sih cara mengatasinya, khususnya buat teman-teman pecandu lah ya, teman-teman yang menjalani pemulihan, karena kayak gue bilang tadi, hati-hati juga. Kayak gue ini menjalani pemulihan, misalnya pribadi gue kan suka muncul tuh yang gak baik tuh. Nah gimana cuma cara lu masih rentan nggak sampai sekarang? Masih lah. Nggak mah itu kok masih rentan. Gue juga masih rentan. Maksudnya gini, masih lebih sering nggak muncul hal-hal yang yang lebih negatif loh dalam tanda kutip. Pemikiran-pemikiran kayaknya ini enak nih, kayaknya begitu enak nih, seperti ini enak nih. Tapi dalam bentuk hal yang negatif itu masih sering muncul nggak dengan dalam usia pemulihan yang saat ini? Ya bersyukurnya gue mungkin menjadikan relapse gue pelajaran ya, sehingga efeknya adalah sekarang gue serius memaintain. Salah satunya dari lingkungan. Menurut gue hal-hal kayak gitu muncul. Contohnya gini, gue sekarang gue kan punya, kayak kemarin gue bilang ya, selain lingkungan
staff gitu ya, lingkungan pemulihan 12 langkah untuk support grup gue punya juga lingkungan ibadah lah ya, rohani ya. Bagus. Nah, jadi maksud gue perilaku kecanduan gue yang menjadi catatan karakter itu sering banget gue tekan di situ, misalnya ngomong anjing goblok itu kan nggak mungkin gue lakukan ya di tempat itu, contohnya itu hal-hal sesimpel itu, atau ada perilaku lain lah yang mungkin gue kayaknya nggak mungkin gue lakuin deh di sini gitu. Misalnya dulu gue masih ngerokok lah ya, contohnya ya, gue di lingkungan itu nggak ngerokok gue. Pada saat ngerokok, misalnya itu salah satu contoh aja kan, berarti gue kan sebenarnya memanipulasi juga itu ya, seakan-akan gue bukan perokok, padahal saat itu ya gue merokok. Kalau sekarang kan udah fine aja gue ya. Kalau dulu gue sampai melipir gitu, misalnya lagi nongkrong habis makan nih, makan bareng-bareng sama anak-anak ibadah gue lah ya, anak-anak rohani pulang ibadah, gue cari tempat dulu. Lo mau biasanya sama ini gue, sama editor kita kan lagi nongkrong, kayak pom bensin nih, kabur yuk gitu. Akhirnya, tapi lo ngomong sama teman-teman? Enggak, gitu. Jadi gue kepribadian manipulate gue ada juga kan di situ. Kan, ya kan? Gitu misalnya, contohnya. Ya. Nah, tapi ya mungkin itu juga dampaknya gue akhirnya berhenti, gitu. Mungkin ya, salah satu juga motivasi. Jadi gue tenang-tenang aja sekarang, nggak harus menghadapi kondisi itu, gitu. Itu nilai plusnya kan. Dulu nongkrong ya nongkrong aja di situ, mau makan, habis makan gue nggak harus bingung harus manipulat gitu untuk ngerokok doang gitu. Akhirnya nggak gue lakukan. Jadi itu kan salah satu ya mungkin untuk menekan hal itu. Bagaimana? Ya cari lingkungan positif. Betul. Gitu ya. Orang-orang ngasih sugesti positif dan hindarin hal-hal yang memang memicu. Misalnya duit juga hati-hati kan. Misalnya kalau kita tahu bahwa duit itu menjadi pemicu kepribadian buruk kita muncul, ya lu nggak usah terlalu berambisi dengan duit, bro. Harusnya lu tekan hal itu gitu ya. Iya. Atau kayak gue ajarkan sama ada temen gue yang lagi recovery sama gue gitu ya, lu kalau ada duit sini gitu, ibaratnya lu jangan pegang duit dulu. Itu setuju. Karena itu bisa trigger buat lu. Terbukti kan begitu dikirim TKW, berangkat. langsung berangkat gitu kan. Padahal cuma berapa ribu tuh? Iya, segitu doang gitu, gimana lagi? Mungkin dikasih ada kerjaan nih sambil gini kipas-kipas. Ada kerjaan nih gitu. Kita nggak tahu lah ya. Itu intermezzo aja. Dia udah habis. Gitu lah gimana nih. Ya gitu. Ya tapi paling nggak gitu ya, bagaimana itu terjadi akhirnya lo lihat sendiri gitu. Ada satu pemicu tadi trigger ya. Ada triggernya, tadi juga buat gue juga masih ada. Bedanya mungkin untuk sampai saat ini gue akan lebih sedikit munculnya, walaupun memang masih ada gitu. Terutama tuh, dan kita harus menyadari bahwa memang ada layer-layer yang memang kita harus tekan. Misalnya kita harus menyadari, oh ternyata permasalahan gue tuh ada di uang misalnya, nggak bisa megang uang. Tadi ya Yaki untuk memanipulasi sebuah keadaan itu menjadi salah satu indikator kelemahannya. Jadi kita juga bisa menyadarin bahwa mana layer-layer mana yang akhirnya mesti kita tekan dan kita mesti perkecil untuk tidak itu terlalu sering muncul. Kayak gue tuh tadi duit. Gue kalau udah duit tuh bisa nyimpen tapi bisa juga boros gitu. Nah itu juga mesti harus gue tekan hal-hal kayak gini. Apalagi dengan kondisi situasi yang lagi nggak bagus, ya lu makin harus semakin ini gitu, semakin positif. Jadi mungkin apa ya, ini penting juga akhirnya teman-teman prankster kalau coba menyimpulkan tadi ya beberapa hal yang lu sampein dan yang gue sampein juga, gue tiba-tiba terbayang gini, mungkin sebelum sampai ke situ kita mulainya dulu dari mengenali diri kita sendiri dulu. Ya nggak sih? Betul. Asik dewasa ya gue. Betul. Iya, kenalin dulu diri lu. Karena penting juga penerimaan diri. Iya. Bahwa misalnya gue memang bermasalah dengan uang, gak usah memaksain gue bisa nanti kontrol keuangan. Enggak, kan gak ada salahnya minta tolong misalnya pasangan untuk gue nggak bisa nih soal duit nih, lu yang megang duit gitu misalnya. Benar. Gue ngabisin doang. Gue bisa cuma ngabisin doang. Iya. Artinya memang kalau lu memang secara lu udah kenalin diri gue kan lebih mudah ya. Kelemahan gue di ini. Kayak gue sebenarnya begitu. Apa? Coba menerapkan itu. Sama suka-suka nggak bisa. Enggak. Artinya gue sering juga beberapa kali diskusi lah dengan teman gue lah, pasangan gue kan, bahwa hal-hal lagi ini kelemahan gue yang lu harus menurut lu ngomong gue. Bagus lah itu. Yang lu
kalau bisa lu cover atau apa gitu. Lu bagus lah itu. Berarti cocok itu. Iya. Kelihatannya sih cocok. Masih aja. Maksud gua terlepas dari itu dong. Maksud gua buat teman-teman, ini kan kita coba ngasih edukasi juga ya. Iya. Nah, sedikit walaupun kita punya ilmu sedikit ya kita bagikan kan Betul, gitu ya. betul. Artinya teman-teman setelah mengenali diri lu sendiri, lu tidak ada salahnya minta bantuan orang lain. Jangan memaksakan diri, terima keadaan. Karena kan accept the thing you cannot change. Wah, Asik, jadi gila. bahasa Inggris lo gua lo. Lu harus menerima FYP. Iya, itu bisa jadi short tuh ya. Lu harus menerima hal-hal yang tidak bisa lu rubah gitu. Nah, lu udah kenal diri lu atau gua udah kenal diri gua sadar ini hal yang memang gak bisa gua rubah nih. Iya. Sesuatu gua di luar kendali gua gitu. Maka gua terima kondisi itu gitu. Dengan mungkin meminta bantuan atau apa. Gitulah ya. Walaupun sulit sih ya awalnya ya. Sulit. Untuk bijaksana akan itu asik. Benar. Punya apa kebijaksanaan untuk itu aja sulit untuk membedakannya sebenarnya hal yang bisa gue kendalikan atau enggak. Sulit. Itu juga kan sulit. Gue aja masih terus berproses gue untuk hal-hal yang bisa kenalin diri gue. Ya, makanya tidak berhenti belajar ya intinya ya. Oke. Nggak kerasa ya, ternyata udah 2 hari ya kita ngobrol. Iya, baru 2 malam sampai ini loh. Sampai mau ke Bandung ya tiba-tiba. Waduh. Ya. Udah, jadi itu aja ya. ya. Menarik juga ya tentang kepribadian ganda ini. Makanya kan setiap topik-topik yang kita angkat tuh mesti apa? Hot banget ya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat prankster. Amin. Kalau ada hal-hal yang tidak baik ya jangan dilupain aja omongan-omongan kita ya. Iya, itu selingan-selingan aja ya. Itu. Kita seriusan santai. Itu aja ya. Itu aja untuk podcast hari ini. Podcast hari ini jangan lupa loh. Kalau ada komentar tinggalkan di bawah, like dan subscribe. Oke. Itu aja. Bye. Check out.